Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atila Zainar Zinafan dengan NIM 135240068 dari Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah strategi algoritma saya yang berjudul Efficient Transformer Compression via Dynamic Programming Based Mixed Precision Bit Width Allocation. Jadi inti masalah yang mau diselesaikan adalah model transformer itu yang terbaru itu bagus uh, dalam segi presisinya. Jadi misal kayak contoh yang bird base itu dia punya di suatu dataset saya tes itu punya 89% akurasinya. Tapi masalahnya model itu sangat gede banget. Jadi kayak dari segi bitnya itu dia pakai 12 layer dan per layernya itu pakai 32 bit. Kan itu lebih dari berapa tuh? 300 hampir 400 bit lah total yang kepake. Gede banget. Tapi itu kita mau kecilin lah modelnya. Nah, itu kita compression pakai dynamic programming. Nah, jadi mungkin bisa dibaca juga di abstract. Nanti hasilnya yang paling bagus tuh pakai budget 72 aja, 72 bit total untuk 12 layer dengan susunan seperti ini nih. Untuk ini khusus untuk yang model bird base ini. Nah, terus introductionnya ke makalah saya sesuai dengan yang saya bicarakan tadi. Terus kalau untuk recommendationnya ada tentang transformer arsitektur itu gimana, tentang attention itu apa, terus bird base itu gimana penjelasannya, modelnya gimana, terus model quantization itu apa, jadi ini numerical precision used to represent model parameters. Nah ini tentang 32 bitnya, terus ya ini perhitungan-perhitungan. Nah ini mungkin lebih biar kebayang lah bird encoder itu gimana sih, bird base itu gimana gitu. Terus tentang fake quantization itu apa, terus mix precision itu apa gitu. Jadi mix precision itu lebih ke ya udah kita pilih per kalau ada kan ya namanya uniform kan. Uniform tuh ya udah semua layer kita bitnya sama. Kalau mix precision itu layernya beda-beda tuh bitnya. Terus ada juga layer cost, compression ratio, terus ya multiple choice knapsack problem ini masuk ke ke strategi algoritmanya. Terus ini masuk ke dynamic programming juga. Terus ini ada fake quantization buat ini jadi kalau buat ngukur-ngukur kayak gini sebenarnya itu harusnya pakai hardware tapi karena itu nggak visible untuk di lokal saya jadi ada menggunakan teknik namanya fake quantization gitu untuk ngukur nih sensitivity-nya gimana gitu sih. Terus untuk metodologi ini udah eksperimen pipeline itu pakai dataset SST 2 sentiment classification dari Glue benchmark gitu. Terus ini untuk DP-nya gimana itu bisa dilihat gambar ini. Jadi ya bakal ngambil output ya per layernya gimana gitu, berapa bit, ada yang 4 ada yang 8 gitu dengan budget 72. Ini ada perhitungannya. Terus udah layer wise sensitivity measurement, terus ini ada baseline. Jadi untuk baseline-nya kita hitung menggunakan uniform aja. Kalau misalnya kita mau buktikan nih yang metode yang lebih advance kayak kita pilih per layernya itu berapa bit itu lebih bagus, ya udah kita pilih aja per layernya sama semua itu pakai uniform kan. Kalau misalnya yang lebih bagus ya berarti pembuktian kita juga benar gitu. Terus evaluation matrixnya itu pakai kayak gini. Terus nah hasilnya, jadi intinya hasilnya itu kita mungkin bisa lihat di sini. Nah, jadi kalau untuk yang uniform itu kalau 2 bit tuh bakal jelek banget. Kalau 4 bit mulai stabil dan kalau 8 bit juga lebih bagus. Tapi yang paling bagus tuh sebenarnya antara gabungan antara 4 sama 8 gitu. Karena ya kita bisa pakai budget yang lebih kecil dan beberapa layer itu 4 bit tuh lebih masih oke lah walaupun masih oke walaupun lebih jelek dari 8 bit, tapi kan ada yang dikurangin itu yaitu ada 4 bit yang nggak kepake lagi kan. Nah jadi ujung-ujungnya terakhir itu pakai 72 bit dan dimana di awal kan kita udah tahu tuh dimana si bird base itu yang nggak dikompres itu 89% doang, 89% precision atau ya precisionnya lah. Nah tapi setelah dikompres dengan hasilnya kompresan itu 5 kali lebih kecil itu dapatnya sekitar mana gambarnya ini. Nah itu dapatnya sekitar 85%. Sebenarnya bisa dikecilin lagi. Jadi kayak misal 8 ini hampir 8 kali lebih kecil, tapi akurasinya tuh udah jatuh banget. Nah kalau yang ini tuh udah oke tuh, masih dengan walaupun bitnya lumayan masih lebih gede, tapi kompresnya udah lumayan oke dan uh, akurasinya masih terjaga lah gitu. Sebenarnya itu sih intinya untuk makalah saya.
Terus kalau misalnya untuk comparison table-nya ada di sini. Nah, ini untuk sensitivity table-nya. Terus kalau misalnya notebook-nya hasil eksperimennya itu seperti ini. Ini bisa dilihat di GitHub yang ada di papernya juga. Gitu. Itu hasilnya seperti ini. Gitu. Gitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.